فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Baik, kita masih di dalam pembahasan orang-orang yang menentang syariat dengan alasan bahwasanya Jibril lah yang membawa syariat tersebut. Qala Imam Ibnu Katsir rahimahullah wa qala Ibnu Abi Hatim haddatsana Ahmad bin Sinan. Baik. Ini sanadnya bagus. Ahmad bin Sinan Al-Wasiti siqatun imamun sunni. Qala haddatsana Abdurrahman bin Mahdi, ma'ruf. Imam Syekhul Islam. Baik. Dan beliau orang Basrah. Tadi kalau Ibnu Abi Hatim ini Khurasan. Kalau Ahmad bin Sinan Wasit. Abdurrahman bin Mahdi adalah apa? Dari Basrah. Ini menunjukkan para ulama zaman dulu biasa untuk berkeliling negeri-negeri untuk mencari ilmu. An Sufyan. Nah, ini ada dua kemungkinan. Sufyan, karena Ibnu Mahdi memang apa? Rajin belajar beliau. Belajar ke Sufyan As-Sauri yang di Kufah dan juga belajar ke Sufyan bin Uyainah yang ada di Makkah. Jadi memang tradisi ulama suka mencari ilmu di berbagai negeri. Anil A'mash, ini Kufah. Baik. Lalu yang mana ini Sufyannya? Dua-duanya mungkin, karena memang Sufyan As-Sauri dan Sufyan bin Uyainah sama-sama siqah dan sama-sama belajar ke A'mash. Baik. An Ismail bin Raja, Ismail bin Raja, beliau Kufi, beliau siqah. Baik, dan beliau adalah rekan dari A'mash. Ini menunjukkan ketawaduan A'mash. Beliau meriwayatkan bukan hanya dari gurunya, tapi juga dari teman yang istilahnya selevel dengan beliau. Dan di antara keutamaan Ismail bin Raja ini, Ismail bin Raja Al-Kufi, beliau rajin murajaah ilmunya itu. Belajar yaitu terkadang ketika tidak mendapatkan murid, beliau mengumpulkan anak-anak kecil lalu menyampaikan hadis ke mereka. Walaupun anak kecil mungkin belum paham. Ketika ditanya kenapa Anda menyampaikan hadis ke anak-anak, beliau bilang agar saya tidak lupa. Yaitu apa? Saya menyampaikan hadis ke orang lain. Walaupun orang lain mungkin tak paham, tapi saya ingin melatih diri sendiri. Baik. An Umair Maula bin Abbas, ini juga siqah. Umair Maula ibni Abbas, Umair bin Abdullah Al-Hilali. Baik, jadi apa? Sanadnya bagus sekali, siqah semua. An ibni Abbas, ma'ruf. Qal innama qawluhu Jibril ka qawlihi Abdullah atau Abdurrahman. Jadi ini makna Jibril kata Ibnu Abbas, yaitu maknanya yaitu hamba Allah atau juga hamba Ar-Rahman. Wakil Jibr, abad wa'il Allah. Wa qala Muhammad ibnu Ishaq an-Zuhri, ma'ruf an-anahnya apa itu dhaif. An Ali bin Al-Husain qal atadruna masmu Jibril min asma'ikum. Tahukah kalian bagaimana nama Jibril dibandingkan dengan nama-nama kalian? Maksudnya adalah apa? Bahasa Ibrani kalau diperbandingkan dengan bahasa Arab jadinya apa? Qulna la, kami mengatakan tidak. Qal ismuhu Abdullah, Jibril sama dengan Abdullah. Qal afatadruna masmu Mikail min asma'ikum. Kemudian apakah kalian tahu apa nama Mikail dibandingkan dengan nama-nama kalian, yaitu di dalam bahasa Arab? Qulna la, qal ismuhu Ubaidullah. Baik. Kalau di tempat dicetakan yang lain gimana?
Wa kullu ismin. Jayid. Ini kafnya double jadi kita susah membacanya. Wa kullu ismin. Wa kullu ismin marji'uhu ila il fahuwa ilallah. Setiap nama kembali kepada il. Jibril, Mikail, Ismail, apa itu? Israfil. Terus kalau yang sahih yaitu Israel misalkan. Intinya maksudnya adalah Allah. Ini cetakannya enggak betul. Baik. Wa qala Ibnu Abi Hatim wa ruwiya an Mujahid wa Ikrimah wa Dhahak wa Yahya bin Ya'mar nahwu dzalik. Diriwayatkan seperti itu juga dari para ulama tadi. Summa qala haddatsani Abi, yaitu Abu Hatim Ar-Razi. Qala haddatsana Ahmad ibnu Abil Hawari. Ini beliau orang Syam. Baik. Dari Imam Ma'ruf di dalam biografi dari Abu Hatim, beliau memang keliling dunia untuk cari ilmu. Dari Khurasan sampai ke Syam. Ahmad bin Abil Hawari, ini Ahmad bin Abdullah. Beliau orang Damaskus. Siqah, ahli ibadah. Sampai-sampai para ulama mengatakan kami menyangka bahwasanya Ahlus Syam itu mendapatkan siraman air hujan disebabkan karena orang ini. Karena apa? Ibadahnya. Dan beliau siqah. Ini Ahmad bin Abil Hawari. Qal haddatsani Abdul Aziz ibnu Umair, siqah. Qal ismu Jibril fil malaikah khadimullah. Nama Jibril di kalangan malaikat maksudnya adalah pelayan Allah. Baik. Walaupun kita tidak tahu Abdul Aziz bin Umair dapat dari mana, tapi nggak terlalu jauh antara apa? Bahwasanya di antara bentuk penghambaan adalah pelayanan. Walaupun tidak selalu yang namanya pelayan adalah hamba. Kalau untuk manusia. Baik. Wa haddastu bihi Aba Sulaiman Ad-Darani. Saya menyampaikan ini tadi asar Abdul Aziz ini kepada Abu Sulaiman Ad-Darani, fantafat, maka beliau pun gembira sekali. Wa qala lahadal hadisu ahabbu ilayya min kulli syai'. Beliau mengatakan benar-benar hadis ini lebih saya sukai daripada segala sesuatu yang lain. Wa katabahu fi daftarin kana baina yadayhi. Dan beliau pun mencatat itu di buku tulisnya di hadapannya. Memang ini adalah kebiasaan para ulama, selalu apa? Mencatat faidah-faidah. Sama saja nanti itu rojih atau tidak rojih itu nanti aja dipikir. Yang penting apa? Ada faidah ditulis, dihafal baik-baik. Wa fi Jibril wa Mikail lughatun wa qiraat. Ada beberapa cara pembacaan Jibril dan Mikail. Tudkar fi kutubil lughati wal qiraat. Ini disebutkan di kitab-kitab bahasa Arab dan kitab qiraat. Walam nutawwil kitabana hadza. Dan penulisan kita atau kitab kita ini tidak perlu kita perpanjang. Dengan apa? Bisa didzalik, dengan menulis masalah itu. Baik, kalau mau berpanjang-panjang boleh dilihat di tafsir Ibnu Jarir ataupun yang lainnya yang memang apa? Banyak membahas macam ini. Baik. Juga apa tafsir Qurtubi? Illa an yadura fahmul makna alaih, kecuali apabila pemahaman terhadap makna ayat itu memang beredar di sekeliling pembahasan ini. Kalau memang maknanya berubah, maka apa perlu kita sebutkan. Au yarji al-hukmu ila dzalika fi dzalika ilaih, atau hukum tentang masalah ini kembali kepada perbedaan qiraat tadi, maka akan dibahas oleh beliau. Wabillahi siqah wa huwal musta'an. Dan hanya kepada Allah kami percaya dan hanya kepadanya lah kami memohon pertolongan. Wa qauluhu ta'ala fa innallaha aduwwul lil kafirin. Dan firman Allah Ta'ala, maka sesungguhnya Allah adalah musuh bagi orang-orang kafir. Fihi iqa'ul mudhar makanal mudmar. Di dalam kalimat ini ada peletakan isim dhahir di posisi isim dhamir. Mana itu? Yaitu lafdzul jalalah Allah. Padahal sebelum itu sudah disebutkan bahwasanya dia adalah musuh bagi Allah, bagi malaikat dan seterusnya itu. Terus kemudian muncul lafdzul jalalah Allah. Padahal sebenarnya cukup dengan fa innahu aduwwul lil kafirin. Tapi kenapa dimunculkan lafaz Allah di sini isim dhahir? Haitsu lam yaqul fa innahu aduwwul lil kafirin.
Yang mana Allah tidak berfirman dalam ayat tersebut pakai hu, fa innahu. Sesungguhnya dia adalah musuh bagi orang-orang kafir. Bal qala fa innallaha aduwwul lil kafirin. Tapi Allah menyebutkan isim dhahir, fa innallaha aduwwul lil kafirin. Kama qala syair, seperti kebiasaan sebagian syair, penyair, la aral mauta yasbiqul mauta syai'un naghassul mautu dzal ghina wal faqira. Saya tidak melihat kematian itu, kematian didahului oleh sesuatu. Harusnya apa? Yasbiquhu syai'. Tapi di sini mau dimunculkan lagi maf'ul bihnya itu. Baik, untuk apa? Untuk menekankan masalah kematian itu. Kematian itu naghasa, atau salah bahasa, naghasa yaitu membuat keruh, membuat susah. Dzal ghina, orang yang kaya, wal fakir, orang yang fakir. Wa qala akhar, orang yang lain juga mengatakan laital ghurabu. Di tempat antum ghurabu atau ghuraba? Ada harakat di situ. Ayo, karena kalau di sebagian syairnya Farosdak itu ghuraba. Dan memang apa? Ini yang ma'ruf, yaitu apa? Isim laita. Baik. Kalau di sini diharokati ghurabu. Mungkin perbedaannya ada beberapa perbedaan keinginan dari si penulisnya. Kalau ghuraba lebih baik. Laital ghuraba ghadata yan'abu da'iba. Kanal ghurabu muqatta'al audaji. Seandainya ghurab itu apa? Yaitu burung gagak. Di waktu pagi, yan'abu da'iba. Yan'ab artinya yasih, yaitu apa? Berteriak-teriak, berkicau. Da'iba, kalau di sebagian kitab syair adalah daiman, artinya sama, yaitu terus-menerus, berulang-ulang. Kanal ghurabu muqatta'al audaji. Burung gagak itu telah terputus urat-urat di lehernya. Audaj, wadaj, dia adalah urat-urat yang di sekeliling tenggorokan itu. Apa yang jadi sisi pendalilan untuk syair yang kedua? Ini al-ghurabu. Padahal cukup dengan apa? Karena muqatta'al audaji, ada huwa tersembunyi di kanan, tapi dimunculkan untuk penekanan. Qala Imam Ibnu Katsir wa innama adhara lismaha huna litakriri hadzal makna wa idhari. Hanyalah Allah di ayat ini menampakkan isim di situ, maksudnya apa? Isim zahir, yaitu lafzul jalalah Allah, untuk menekankan makna ini, bahwasanya orang Yahudi itu bukan musuh yang lain-lain, tapi apa? Intinya adalah dia musuh Allah. Walaupun jelas dia musuh bagi yang lain juga. Wa idhari, untuk menampakkan itu. Wa i'lamihim, untuk memberitahu mereka annaman ada auliya Allah faqad ada Allah. Bahwasanya barang siapa memusuhi para wali Allah, sungguh dia telah memusuhi Allah. Wa man ada Allah fa innallaha aduwwullah. Barang siapa memusuhi Allah, maka sungguhnya Allah adalah musuh bagi dia. Alhamdulillah. Wa man kana Allahu aduwwa faqad khasira ad-dunya wal akhirah. Barang siapa Allah itu menjadi musuh dia, maka orang ini akan rugi dunia dan akhirat. Ya, sekedar menghadapi makhluk yang sangat kecil aja kita letih. Sudah nampak mau hilang, muncul lagi, dan seterusnya. Kita tak mampu menghadapi makhluk kecil, gimana makhluk yang lebih besar dan seterusnya. Kalau Allah sudah jadikan itu sebagai ujian. Baik. Kama taqaddamal hadis, sebagaimana telah berlalu hadis, terdahulu hadis, man ada li waliyan faqad barazani bil harb. Barang siapa memusuhi waliku, maka sungguh dia telah menampilkan permusuhan denganku. Atau apa? Baraza, yaitu menantang peperangan, menantangku untuk berperang. Alhamdulillah. Wa bil hadisil akhar, di hadis yang lain, ini la as'aru, sesungguhnya saya benar-benar as'ar, yaitu apa? Membalas dendam kalau dalam bahasa kita. Li auliyai, untuk para waliku. Kama yas'arul laisul harb, sebagaimana lais, yaitu apa? Lais itu harimau, ya, sejenis harimau. Harimau membalas dendam dari peperangan.
disebutkan dalam catatan kaki bahwasanya beliau tidak mendapatkan lafaz ini di daftar pustaka yang beliau dapatkan, tetapi beliau dapatkan penguatnya diriwayatkan oleh Abu Nuaim dalam Hilyatul Auliya, hadis yang panjang dari Ibnu Abbas. Tapi masalahnya adalah dari jalur Sufyan bin Waqi' Ibnul Jarrah. Dia dhaif, iya, sakitul hadis bahkan Sufyan bin Waqi'. Hadisnya gugur karena dia suka mencuri hadis. Dan lafadznya wa ana sa'iru li auliya'i yaumal qiyamah. Aku adalah yang membalas dendam untuk para waliku di hari kiamat. Tentunya apa? Sifat yang sahih adalah menegakkan keadilan, dan Allah Maha cemburu untuk para walinya. Untuk masalah membalas dendam, kita tidak menemukan dalil yang sahih tentang sifat membalas dendam untuk Allah Ta'ala. Baik, wa fil hadis sahih, dalam hadis yang sahih, wa man kuntu khasmahu khasamtu. Barang siapa aku adalah lawan dia, maka aku akan melawan dia, benar-benar memusuhi dia. Disebutkan dalam catatan kaki, ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Lafadznya salah satu ana khasmuhum yaumal qiyamah wa man kuntu khasmahu khasamtu. Aku akan ada 3 orang yang mana aku jadi lawan dia di hari kiamat. Alhamdulillah. Dan barang siapa aku menjadi lawan dia, aku memang akan melawan dia. Cuma kalau riwayat Ibnu Majah dengan lafaz ini sanadnya dhaif. Enggak disebutkan di sini, tapi ana sempat periksa, dia sanadnya dhaif karena ada Suwaid bin Sa'id Al-Hadatsani dhaif. Tapi apa? Hadis ini ada sumbernya di Sahih Bukhari. Sahih Bukhari nomor yang ke-2227. Dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu an, lafadznya salah satu, ini ada dalam catatan kaki di sini, salah satu ana khasmuhum yaumal qiyamah. Ada 3 orang yang mana aku adalah lawan mereka pada hari kiamat. Rajulun a'tabi summa ghadar. Ada seseorang yang memberi dengan namaku lalu dia mengkhianati, yaitu apa? Membaiat penguasa, saya bersumpah setia dengan nama Allah, bahkan kadang sampai berlebihan buat bid'ah, yaitu apa? Letak Quran di atas kepala, tahu-tahu khianat juga, tahu-tahu berontak juga. Nah, ini jadi musuh Allah di hari kiamat. Ini di Sahih Bukhari. Wa rajulun ba'a hurran fa'akala samana. Seseorang yang menjual orang merdeka lalu dia memakan harga jual dari orang tersebut. Dan ini bukan hanya di zaman dulu, zaman sekarang banyak sekali di berbagai negara itu. Terutama apa? Di case-case apa itu? Human trafficking itu, penjualan manusia. Baik di Amerika, di Meksiko, bahkan di Indonesia pun banyak case itu. Orang-orang jahat itu datang ke desa pelosok lalu menipu orang tua untuk membawa anak perempuannya dengan alasan sebenarnya yang anak baca dulu di surat kabar itu. Dengan alasan apa? Anak ini akan bekerja di perusahaan besar di metropolitan ini. Dan untuk membuktikan kejujuran kami, maka ini saya kasih langsung gaji 3 bulan di muka, 70 juta 15 tahun yang lalu. Itu besar sekali untuk orang Indonesia. Nah, orang tua yang awam, yang nggak belajar agama, lihat duit segitu, kepalanya sudah pening, matanya sudah mata duitan sudah. Akhirnya apa aja, anaknya dibiarkan ikut berangkat, padahal anaknya sendiri juga jahilah, nggak mau ngaji. Akhirnya memang betul-betul dijual di hotel-hotel, akhirnya terjerat. Dan itu banyak case-case itu. Jadi penghambaan sampai sekarang masih ada, penghambaan yang zalim. Orang merdeka ditipu lalu dijual. Bahaya, keluar tanpa mahram bahaya. Qal wa rajulun istajara ajiran fastawfa minhu wa lam yu'tihi ajra. Yang ketiga yang menjadi musuh Allah adalah seseorang yang mempekerjakan seorang pekerja, kaki tangan, pegawai atau yang semacam itu. Dia minta di istaufa minhu, yaitu minta si pekerjanya bekerja secara total sesuai kesepakatan. Tapi apa? Dia tidak memberikan upahnya. Orang lain disuruh untuk bekerja sebagaimana kesepakatan, tapi dia tidak mau memberikan upah sebagaimana kesepakatan. Nah, ini jadi musuh Allah Ta'ala. Intinya apa? Pembahasan ini bahwasanya barang siapa dia menjadi musuh Allah, memusuhi Allah, maka Allah akan jadi musuh dia. Barang siapa Allah jadi musuh dia, rugi dunia dan akhirat. Tayyib ilahuna wallahu a'lam.
Bukan sekedar itu masalahnya. Misalkan apa? Misalkan seperti Sufyan bin Waqi ini, dia banyak meriwayatkan dari ayahnya, bahkan dia memang apa? Memang dia adalah pewaris riwayat-riwayat ayahnya. Kemudian apa? Ternyata dia tidak puas dengan itu. Lalu dia memiliki sekretari, para juru tulisnya itu sembunyi di rumah tetangga. Entah gimana rumah tetangga, mungkin menyewa atau apa. Nah, kebetulan di rumah tetangga itu ada majelis hadis dari ulama yang lain. Misalkan yang selevel dengan Sufyan Ats-Tsauri, yaitu apa? Selevel dengan siapa tadi? A'mash, seperti Sufyan Ats-Tsauri, selevel dan juga apa? Belajar ke A'mash. Nah, kemudian apa? Sufyan Ats-Tsauri meriwayatkan dari Abi Ishaq. Nah, orang ini mencatat hadis itu, lalu apa? Memberikan ke Sufyan bin Waqi. Dia nggak mengatakan, yaitu ini saya dapatkan dari riwayat Sufyan dari Abu Ishaq, tapi langsung mengatakan apa? An Abi Ishaq. Nah, ini mencuri namanya. Bukan dia yang belajar baik-baik ke Abu Ishaq, dia dapatnya hadis adalah dari Sufyan. Misalkan betul dapat dari Sufyan, padahal ini pencurian. Tapi intinya apa? Dia menghilangkan guru yang berjasa tadi untuk menjadi perantara dia, langsung dia meriwayatkan seakan-akan dia adalah belajar langsung ke guru dari orang itu. Nah, ini namanya mencuri hadis. Ibnu Khuzaimah beliau mengatakan, saya istikharah pada Allah membahas masalah menghukumi Sufyan bin Waqi ini, dan kemudian saya tetapkan dia harus dibuang orang ini, karena sudah dinasihati oleh Abu Hatim Ar-Razi, dinasihati Abu Hatim dan para ulama yang datang. Ternyata dia bilang, ya saya terima nasihat itu. Tahu-tahu masih suka mencuri hadis juga. Padahal sudah dikasih tahu, seandainya Anda mencukupkan dengan riwayat Anda dari ayah Anda, orang-orang seluruh dunia akan datang ke Anda karena nama besar ayah Anda. Tapi ternyata dia karena ingin dipuji banyak-banyak, maka dia mencuri hadis. Saya bukan hanya meriwayatkan dari ayah, saya juga riwayat dari orang banyak. Padahal mencuri, bukan betul-betul mendapatkan izin untuk meriwayatkan dari orang itu. Perantaranya dibuang.